Selamat pagi, perkenalkan nama saya Desa Putri Radenita. Jadi di sini saya akan membuat video yaitu tugas untuk meresume buku. Jadi di sini buku yang saya gunakan adalah buku hukum untuk awam karya Yosvita Prasetyaning Tias SH. Baik, mari kita mulai saja ya. Di sini di dalam buku ini terdapat 4 bab, yang dimana bab 1 itu menganut hukum dan perundangan di Indonesia. Kemudian bab 2 dengan judul mengenal hukum publik dan hukum privat. Yang ketiga mengenal hukum pidana dan perdana. Yang keempat perihal gugatan dan tuntutan. Baik. Jadi di sini tertulis, hukum adalah produk aturan tertulis yang biasanya disusun berdasarkan kepentingan pemerintah dan masyarakat dari suatu negara. Nah, di sini hukum ada untuk mengatur segala tindakan bernegara dan bermasyarakat agar tidak saling merugikan. Hukum yang ada biasa di Indonesia itu dibagi menjadi 2, ada hukum terbagi jadi beberapa jenis. Ada hukum privat, hukum publik, hukum agama yang tertulis pada kitab-kitab agama, kemudian ada hukum adat, dan ada hukum negara. Nah, hukum negara ini ditulis itu berdasarkan undang-undang dan Pancasila. Kemudian di sini hukum di Indonesia ini, next kita lanjut ke bab 1, yaitu hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Jadi sejarah perundang-undangan atau hukum di Indonesia itu udah ada sejak zaman penjajahan. Nah, di sini terdapat jenis-jenis perundangan tersebut berdasarkan sesuai masa yang berlaku. Yang pertama itu ada masa dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Nah, di sini tuh terdapat atau masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian juga pada yang nomor 2, masa sesudah dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Di sini tuh udah menandakan bahwa Undang-Undang Dasar yang tadi sementara itu sudah menjadi Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah berlaku. Kemudian di sini yang ketiga ada pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di sini udah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Di sini udah mulai tersusun undang-undangnya. Yang kemudian di sini ada sistem hukum di Indonesia. Jadi sistem hukum yang di Indonesia ini digunakan atau berlaku untuk agar tidak membuat masyarakat di Indonesia ini saling tumpang tindih gitu. Jadi agar semuanya adil. Nah, sistem hukum adalah suatu susunan atau tataan teratur dari berbagai unsur menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan dengan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi sistem hukum di Indonesia ini gunanya ini untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keadilan gitu. Kemudian sistem hukum di Indonesia ini berlaku apabila dukungan dengan asas hukum yang baik pula. Sistem hukum di Indonesia ini ngatur kita sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat maupun pemerintah. Hukum yang berlaku ini sejak kita dalam kandungan. Jadi sistem hukum yang di Indonesia ini benar-benar ngatur semua masyarakatnya agar hidup sesuai dengan aturan. Kenapa begini? Karena ini fungsinya itu untuk mentertibkan masyarakat Indonesia. Jadi sejak kita dalam kandungan, kita dilahirkan, kita meninggal, apapun itu semua ada sistem hukumnya. Atau istilahnya tiap yang kita lakuin itu ada peraturannya tersendiri gitu. Nah, kita lanjut ke bab 3. Sesuai dengan sistem hukum tadi. Jadi hukum di Indonesia itu sudah yang seperti disebutkan pertama, ada 2. Ada berbagai jenis, tapi di dalam buku ini tuh yang lebih dijelasin itu ada 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Nah, jadi hukum publik dan hukum privat ini menurut
Ulpianus. Nah, dapat ditafsirkan bahwa hukum publik itu berkaitan dengan fungsi negara, sedangkan hukum privat itu berkaitan dengan kepentingan individu. Siapa sih Ulpianus ini? Jadi Ulpianus ini adalah Peter Muhammad Marzuki yang ada atau yang menulis buku Pengantar Ilmu Hukum Kencana 2008. Terus kemudian mengapa sih antara hukum privat dan hukum publik bisa berbeda? Kenapa hukum itu harus ada yang berbeda, ada yang privat, ada yang publik? Jadi alasan pertamanya itu adalah negara berfungsi untuk melakukan kehendak rakyatnya. Jadi negara ini dibentuk untuk menjaga kehidupan berbangsa, melindungi warganya dari serangan musuh. Itu salah satu hukum yang digunakan untuk hukum publik. Sedangkan alasan keduanya itu adalah mengenai hubungan yang diaturnya. Nah, jadi hukum melayani berbagai macam kepentingan. Kepentingan tersebut dapat dibedakan menjadi kepentingan umum dan kepentingan khusus. Penguasa yang dalam hal ini adalah negara melalui hukum publik harus memelihara kepentingan umum. Sebaliknya, dalam suatu kehidupan bermasyarakat, warga masyarakat tersebut dapat dengan bebas mengadakan hubungan antara satu sama lain dengan warga masyarakat lainnya. Dalam hubungan ini, yang terlibat adalah kepentingan masing-masing yang mengadakan hubungan tersebut. Kepentingan ini yang dimaksud disinilah yang dinamakan kepentingan khusus atau kepentingan privat. Kepentingan khusus ini merupakan ranah hukum privat. Nah, penggolongan hukum yang tergolong dalam hukum publik maupun hukum privat bisa dilihat dari persoalan yang timbul. Nah, kemudian di sini kita next ke bab yang ketiga, mengenal hukum pidana dan hukum perdata. Jadi pengertian dari hukum pidana itu adalah salah satu hukum yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dalam beberapa jenis hukum yang lain seperti hukum administrasi negara, hukum internasional. Nah, di sini juga terdapat jenis-jenis tindak pidana atau perbuatan pidana. Itu dasarnya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama tindak pidana kejahatan, tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formal, tindak pidana material, tindak pidana kosmiosis dan osmiosionis, terus tindak pidana komisionis dan peromisionis komisa, terus tindak pidana kesenjangan, tindak pidana kealpaan, tindak pidana tunggal, tindak pidana berganda, tindak pidana yang berlangsung terus. Nah, di sini juga di dalam buku ini dijelaskan, jadi kalau dijelaskan kayaknya cukup lama deh waktunya. Nah, sekian. Hukum perdata. Jadi hukum perdata adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur kepentingan per orang dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidupnya dan bermasyarakat. Nah, hukum perdata itu dibagi menjadi dua berdasarkan hal, yaitu berdasarkan ilmu pengetahuan dan berdasarkan pembagian dalam kitab undang-undang hukum perdata yang biasa disebut dengan Burgerlijke Wetboek. Baik, sekian video dari saya. Jadi pentingnya kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengetahui setidaknya dasar dari hukum Indonesia agar kita menjadi masyarakat yang tahu peraturan, masyarakat yang tertib agar menuju Indonesia yang lebih maju. Sekian dari saya, Desa Putri Radenita dengan NIM F1B024-143 mengucapkan terima kasih.